Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1011 sampai tahun 1014. Klik. Pada saat ini, pintu dibuka, dan Yin Sui masuk. Ketika dia melihat Yin Yao menghela nafas, dia bertanya-tanya, "Kakek, apa yang kamu keluhkan?" Yin Yao tidak punya pilihan selain menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan, Yin Sui tertegun untuk waktu yang lama, dan akhirnya Xiu Mei terkunci, sedikit takut untuk mengatur saluran, bukan? Bagaimana Paman Fu melakukan hal bodoh seperti itu? Itu sama sekali bukan levelnya, kan? Itu. Menurutku dia tidak melakukannya sama sekali. Yin Yao tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria yang sudah bertahun-tahun bisa berbuat bodoh seperti itu. Itu semua salah Fu Dake itu. Aku sudah lama melihat bahwa dia akan menjadi jahat. Yan Sui mau tidak mau menunjukkan rasa jijiknya, Paman Fu memintanya untuk mengundang orang, di mana undangannya, hanya untuk mencari kesalahan, tidak ada hal buruk yang aneh. Aduh, semuanya seperti ini. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Aku akan menelepon Li Shao. Kuharap dia bisa bersenang-senang. Yin Yao hanya bisa berharap amarah Jericho Li sudah hilang sekarang. Jika tidak, Fu Hei benar-benar mati. Yin Sui memikirkannya dan tiba-tiba berkata, "Baiklah, kakek, aku akan menelepon Li Shao." "Kamu tidak ingin berkelahi?" Yin Yao tertegun, "Apakah kamu ingin berkelahi?" "Iya." Aku memukul, kemarin Li Shao melihat wajah kakekmu saja setuju, wajah yang sama tidak bisa dijual dua kali. Jika aku menjadi perantara, menjual wajahku pun mungkin berhasil, kata Yin Sui sambil tersenyum. Yin Yao tidak bisa menahan tawa pahitnya, aduh. Ini adalah sebuah celah, tapi aku khawatir itu tidak akan berhasil sama sekali. Tapi aku hanya bisa melakukannya sekarang. Yin Sui berkata sambil tersenyum. Yah, cobalah. Sayang. Sekarang kita harus menjadi dokter kuda yang hidup. Yin Yao tidak punya banyak harapan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia merasa sejak Jericho Li mulai membunuh, dia pasti terprovokasi. Untuk mengetahui akibat dari kemarahan Jericho Li, pasti berdarah-darah. Di masa lalu, konsekuensi dari orang-orang yang memprovokasi dia sangat tragis. Duh. Suara panggilan telepon panjangnya 1 abad. Jericho Li di ujung sana sedang membaca buku di rumah sakit. Saat dia mendengar ponsel berdering di sakunya, dia tercengang. Dengan curiga, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ID penelepon, yaitu nomor Yin Yao. Dia mengerutkan kening, memikirkan sesuatu, diam-diam menekan tombol jawab. Halo. Li Shao. Jericho Li berkedip. Suara dari ujung telepon yang lain bukanlah Yin Yao, Yin Sui. Baiklah, Li Shao. Yan Yao tersenyum. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yah, menurutku Li Shao harus tahu bahwa ini tentang keluarga kaya. Oh, apakah kamu di sini untuk menjadi pelobi? Wajah Jericho Li sedingin yang dia duga. Begitu dia mengusir Fuda, apakah Fu Rengui pergi ke Yin Yao untuk meminta bantuan? Yin Sui merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia mendengar rasa jijik yang kuat dari nada bicara Jericho Li. Dia menyadari bahwa jika dia membuat sedikit kesalahan dalam pidatonya berikutnya, kemungkinan besar pembicaraannya akan berakhir. Setelah berpikir beberapa detik, Yin Sui Sen menarik napas, tentu saja, saya tidak berani bersembunyi dari Li Shaoyin, jadi saya mengakuinya. Saya benar-benar di sini untuk menjadi perantara bagi mereka. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jericho Li mencibir. Yah, tentu saja. Aku tahu apa yang mereka lakukan itu sangat bodoh. Sebenarnya, aku baru tahu kalau mereka melakukan hal bodoh seperti itu kemarin dan pagi ini. Kakekku sudah memarahi mereka. Tapi menurutku Li Shao pasti tidak akan membelinya. Dan aku juga tidak akan membelinya, Yin Sui merenungkan setiap kata karena takut mengatakan hal yang salah. Karena kamu tahu itu tidak ada gunanya, kenapa kamu tidak meneleponku? Wajah Jericho Li dingin dan tanpa ekspresi. Kamu harus mencobanya, bukan? Yin Sui berkata dengan hati-hati, saya tahu Li Shao masih marah. Mereka telah menyinggung Li Shao, Anda dan Dr. Chang. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Fu Hei adalah seorang pasien dan dia tidak bersalah, bukan? Jericho Li tertegun. Dan ekspresinya sedikit berubah. Harus dikatakan bahwa Yin Sui masih mengenal Jericho Li, dan mengetahui bahwa meskipun Jericho Li membunuh dengan tegas, itu demi musuh. Dalam hal keterampilan medis, dia selalu berhati lembut dan baik hati kepada pasien. Pasien bisa dikatakan kelemahan Jericho Li.
Yin Sue memperhatikan keheningan di ujung sana, dan tahu bahwa kata-katanya mulai berhasil. Dia berkata sambil tersenyum, aneh kalau Fu He punya ayah yang begitu bodoh dan pengurus rumah tangga yang begitu bodoh. Dia juga bersalah, tapi bagaimanapun, dia tidak melakukan apa-apa, kan? Li Shao, kontradiksi antara kamu dan Fu Rengui bisa dikesampingkan, tapi demi Fu He, bisakah kamu benar-benar menyelamatkannya dari kematian? Alis Jericho Li berkerut lebih dalam. Untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba mendengus dingin, apakah hidup atau matinya urusanku? Apa yang seharusnya aku selamatkan sudah diselamatkan. Fu Rengui lah yang pandai dalam idenya sendiri. Putranya akan mati, dan itu hanya dosanya sendiri. Begitu dia mendengar bahwa Jericho Li mulai marah, Yin Sue merasakan jantungnya berdebar kencang. Itu rusak. Dia dengan cepat menyesuaikan nada dan ungkapannya, dan dengan hati-hati berkata, Li Shao, kamu benar tentang itu. Itu benar-benar kebodohan mereka. Tapi Fu He sendiri tidak bersalah, Li Shao tidak menyangkal ini. Yah, aku juga berharap untuk menghukum Fu dengan berat Rengui dan Fu Dakai. Mereka harus membayar mahal untuk mengetahui bahwa beberapa orang tidak dapat terprovokasi. Jericho Li berkedip, apa yang ingin Anda jelaskan? Yin Sue berkata dengan cepat, misalnya, biarkan keluarga kaya menyumbangkan setengah dari hartanya, biarkan mereka berdarah. Tetapi saya tahu bahwa Fu Rengui adalah miliknya selain putranya yang berharga. Jika kamu memotong separuh hartanya, dia akan mati karena sakit daging. Li Jericho Li mengangkat alisnya, tetapi dia tidak berbicara, memikirkan maksud dari kata-kata Yin Sue. Di permukaan, Yin Sue memberinya nasihat dan melampiaskan amarahnya. Metode ini jelas menyanjung. Tampaknya agak kikuk, bahkan tidak pintar sama sekali. Tapi jelas lamaran itu berhasil. Dalam benaknya, Jericho Li mulai bertanya-tanya apakah dia akan menyetujui permintaan ini dan merampok setengah dari harta keluarga kaya itu. Li Shao, apa pendapatmu tentang ini usul? Jika Anda tidak merasa cukup sakit, Anda dapat mengambil sebagian besar harta benda Anda. Fuda, si anjing tua, selalu memandang orang melalui lubang hidungnya dan selalu berdiri tegak. Dia berani melakukannya karena keluarga kaya memiliki karir yang hebat, dan dia juga salah satu keluarga paling berpengaruh di Tinceng. Jika keluarga tempat dia bergantung hancur, dia tidak akan bisa menggunakan artefak apapun. Seperti kata pepatah, mudah untuk beralih dari penghematan ke pemborosan, namun sulit untuk beralih dari pemborosan ke penghematan. Ini adalah hukuman terbesar bagi mereka untuk membiarkan mereka menjalani kehidupan orang biasa ketika mereka melewati standar hidup dan menjalani kehidupan yang bermartabat dan bermartabat, bukan? Bab 1012. Usulan Yin Yao sangat menggoda, kejam, tetapi tidak terlalu kejam, meninggalkan sedikit kemunduran bagi Fuda untuk membuka kebajikan yang kaya. Dari segi hukuman, itu sudah cukup. Setelah berpikir sejenak, Jericho Li mulai melonggarkan, itu bagus. Lakukan saja apa yang kamu katakan, biarkan Fu Rengui menyumbangkan setidaknya 90% dari harta keluarga. Saya akan mengirim seseorang untuk mengawasi, dan keluarga Yin tidak bisa. Beri mereka bantuan apapun di masa depan, dan jangan berpikir untuk mentransfer properti mereka kepada mereka. Mendengar ini, Yin Sue merasa lega dan tersenyum, oke. Saya akan segera memberitahu mereka. Jadi kapan Li Shao bisa mentraktirnya? Fu He. Jericho Li berkata dengan lemah, saya sudah sembuh dari penyakit Fu He kemarin. Saya hanya perlu melalui beberapa pengondisian untuk kembali sehat. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali saya. Saya akan pergi ke keluarga kaya sore ini. Sebelum saya pergi lagi, saya perlu jawaban yang jelas dari Fu Rengui. Jika tidak, biarkan putranya menyiapkan peti mati. Baiklah, Yin Sui akhirnya merasa lega. Meski hasil akhirnya kurang memuaskan, Jericho Li akhirnya setuju untuk mentraktir Fu He, yang merupakan berkah sial. Menutup telepon, wajah Yan Yao di satu sisi terkejut, hanya isi telepon yang dia dengar, saya tidak menyangka akan berhasil menjadi perantara. Wajah Yin Sue menunjukkan sedikit kepuasan, karena aku mengenal Li Shao, bagi pasien, dia tidak akan berdaya. Selama dia bisa memahaminya dengan emosi, menggerakkannya dengan alasan, dia pasti akan setuju. Buruk. Yin Yao mengangguk puas. Yin Sue menyerahkan ponselnya kepadanya, tetapi untuk membuat Li Shaoxin lembut, aku khawatir kondisinya tidak kecil, aku akan memberitahumu sisanya. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yao berkata sambil tersenyum, menyalakan ponselnya dan menghubungi Fu Rengui. Begitu dia mengangkat telepon, Fu Rengui buru-buru menelepon, bagaimana? Tuan Yin, apakah dokter Li Shao dan dokter Chang berjanji untuk merawat Xiao He? Ya,
Li akan pergi ke keluarga kaya. Sore ini, Yin Yao berkata dengan tenang. Mendengar ini, Fu Rengui sangat gembira, hebat. Terima kasih banyak, Tuan Yin. Anda adalah penyelamat saya. Akhirnya, hatinya yang menggantung terlepas. Kali ini, para wanita yang selama ini mengkhawatirkannya juga menunjukkan kegembiraannya ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya. Bagus, sungainya terselamatkan. Sungai terselamatkan, wanita sangat gembira. Fu Rengui sangat terkejut. Terima kasih banyak, Yin Lao. Jangan terlalu cepat senang, aku hanya menyampaikan kabar baik. Dan kabar buruknya. Yin Yao mau tidak mau menuangkan baskom berisi air dingin, dan suaranya sangat kaku. Tawa Fu Rengui berhenti tiba-tiba, wajahnya membeku. Kabar buruknya adalah kamu harus menyumbangkan setidaknya 90% dari hartamu. Yin Yao berkata dengan dingin. Apa? Fu Rengui melompat saat itu dan berkata, tidak mungkin saya menyumbangkan 90% properti saya. Begitu Yin Yao mendengar reaksinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Sebaiknya kamu memikirkannya terlebih dahulu. Kamu tidak punya pilihan selain menukar propertimu demi nyawa putramu. Fu Rengui bodoh dan wajahnya menjadi jelek. Dia tiba-tiba menjadi marah di dalam hatinya dan mengertakkan gigi. Dia terlalu banyak menipu orang. Terlalu banyak penipuan. Yin Yao tidak bisa menahan cibiran. Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Apakah menurut Anda Li Sao rakus terhadap properti Anda? Seluruh perusahaan adalah miliknya, dia tidak kekurangan uang. Apakah menurut Anda untuk membujuk Li Sao, saya cukup? Ini juga berkat perantaraan Xiao Xue, dia akrab dengan Li Sao, jadi dia memberikan proposal seperti itu, ambil properti itu untuk nyawa putramu. Jika tidak, apakah menurut Anda Mayor Li akan menyerah? Wajah Fu Rengui terkejut dan langsung memucat. Kemarahannya lenyap seketika. Berdonasi seperti ini. Meskipun keluarga kaya tidak sekuat keluarga Yin, namun juga sangat berkuasa bagi orang biasa, dan harta keluarga lebih dari 1 miliar. Jika Anda memberikan semuanya, itu seperti meminta orang kaya dan kehidupan yang mulia. Apakah uang itu penting, atau apakah nyawa putramu penting? Yan Yaoleng bersenandung, pada titik ini, Fu Rengui masih peduli dengan hal-hal itu. Konyol. Tubuh Fu Rengui gemetar, tapi sebaiknya kamu pikirkanlah dengan jernih. Agar Li Sao menyerah, Xiao Xue berbicara tentang Li Sao selama setengah hari. Ini juga merupakan konsesi terbesar Li Sao Neng. Jika ingin menenangkan amarahnya, jangan memilih. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa hanya ada satu orang di dunia yang dapat menyembuhkan penyakit anak Anda. Jika tidak sembuh, ada 2 pertanyaan: apakah besok anak Anda bisa melihat matahari sesuai dengan kondisi fisiknya saat ini? Tidak ada uang tersisa. Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi kalau anakmu sudah tiada, bisakah kamu punya anak lagi? Anda tahu berapa umur Anda sekarang, apakah Anda masih bisa dilahirkan? Biarpun dia bisa dilahirkan, itu hanyalah anak laki-laki biasa, bukan Fu Hei yang sekarang. Yin Yao tentu saja berharap Fu Rengui akan setuju. Bagaimanapun, Fu dia memiliki kemungkinan untuk hidup. Tetapi jika Fu Rengui menolak uang, dia pantas mati. Sungguh tragedi Fu Hei memiliki ayah yang menginginkan uang tetapi tidak ingin mati. Dia dilahirkan di keluarga seperti itu. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya, dan kamu akan menjelaskannya kepadaku. Meskipun Li Sao mengatakan bahwa dia akan datang pada sore hari, aku sangat mengenalnya. Jika kamu membuat janji yang tegas sekarang, lalu mengundang seseorang secara langsung, Anda dapat mengundang mereka kembali di pagi hari. Dan penyakit Fu Hei tidak akan bertahan lama, hanya akan membawanya lebih dekat ke kematian. Yin Yao mengingatkan saya lagi. Fu Rengui terdiam. Setelah sekian lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Yin Yao tanpa sadar berseru dan ingin berkata, apa yang harus dipertimbangkan, uang atau anakmu? Tapi dia tidak bisa berkata-kata, hanya ragu-ragu dan berkata dengan suara tenggelam, oke, telepon aku kalau kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Setelah menutup telepon, Fu Rengui merosot ke kursi di sampingnya, dan wajahnya tiba-tiba menghilang. Sepertinya dia berumur 10 tahun dan tampak kuyuh. Wanita di satu sisi melihat reaksinya yang tidak benar, segera maju ke depan dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti bicara? Dokter Chang tidak setuju untuk datang ke sini. Katakan saja orang akan datang. Aduh, aku. Fu Rengui membuka mulutnya dan terlihat sedih. Para wanita bahkan lebih kesal lagi. Ada apa? Katakan saja.
Fu Rengui mengepalkan tinjunya perlahan, menggigit giginya dan berkata, Li Shao berjanji untuk menyelamatkan Xiao He, tapi dia menawarkan syarat. Syarat apa? Dia memintaku untuk menyumbang setidaknya 90% dari harta keluargaku, yang pada dasarnya sama dengan membuang kekayaan keluargaku. Dengan kata-kata ini, Fu Rengui sepertinya lumpuh total. Bab 1013. Apa? Jika wanita itu tersambar petir, wajahnya berubah drastis. Apakah kamu ingin menghamburkan seluruh kekayaanmu? Ini keterlaluan. Beraninya dia mengajukan kondisi seperti itu. Itu sama sekali balas dendam pada kita. Fu Rengui berkata dengan senyum tragis, haha, aku tidak melakukannya. Tahu bahwa dia membalas, tetapi bahkan jika dia membalas, apa yang bisa dia lakukan? Apakah saya punya hak untuk menolak? Dia bisa sepenuhnya menolak untuk merawat Xiao He. Li Shao adalah satu-satunya yang bisa mengelola sungai. Hal terburuk di dunia ini kamu tidak bisa menolak suatu kondisi yang membuatmu marah. Apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk menolak? Tentu saja tidak. Sekali ditolak, menunggu sungai kaya hanya satu hasil, yaitu matinya mata air kuning. Wajah wanita itu menjadi pucat dan sosoknya hampir jatuh. Fu Rengui menghela nafas, Tuhan akan membunuhku. Wanita itu menerkamnya, suamiku, tolonglah sungai. Selamatkan dia, bahkan jika kamu kehilangan semua uangmu, selamatkan dia. Kita hanya punya satu anak laki-laki. Kita bisa menghasilkan lebih banyak uang jika kita tidak punya uang. Tapi jika sungai itu ada, pergi, kita akan menjadi yang terakhir pada saat kritis. Dia memilih untuk menyelamatkan putranya. Di matanya, tidak ada uang sebanyak apapun yang dapat menyelamatkan nyawa putranya. Mendengar istrinya berkata demikian, Fu Rengui tertegun, tetapi jika kita tidak punya uang, bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Mereka terbiasa hidup mewah di saat-saat biasa. Sekarang mereka telah kehilangan semua kekayaannya, itu berarti mereka harus menjalani kehidupan yang sangat miskin di masa depan. Mereka tidak berani membayangkan bagaimana mereka bisa hidup di masa depan, selama kamu tidak bisa mati. Kita bisa mendapatkan lebih banyak uang. Sekalipun kami kehilangan seluruh kekayaan kami, suamiku, kamu masih mengenal banyak orang dan memiliki banyak persahabatan dengan orang tua. Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali. Ini mengingatkan Fu Rengui, benar. Saya hampir lupa ini. Itu benar. Sekalipun saya tidak punya uang, kontak saya masih ada, dan saya masih punya kesempatan untuk menyerahkannya. Sebelumnya, Yin Yao tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda memberitahu dia, kondisi yang diajukan oleh Jericho Lee dengan jelas menyatakan bahwa keluarga Yin tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada keluarga kaya di masa depan. Saya tidak tahu bagaimana Fu Rengui akan merasakannya. Ketika Fu Rengui menyadari hal ini, dia kehilangan banyak amarah dan segera mengambil keputusan, saya ingin menyelamatkan Xiao He. Kemudian, dia mengambil ponselnya dan menelepon Yin Yao. Sudahkah kamu memutuskan? Suara Yin Yao lemah. Sudah diputuskan. Saya ingin menyelamatkan anak saya. Saya bersedia menyerahkan kekayaan keluarga saya. Selama dia bisa menyembuhkan anakku. Tentu. Uang sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan nyawa anakku. Suara orang kaya dan bangsawan itu nyaring. Bagus. Aku masih benar tentangmu. Kamu telah membuat pilihan yang bijaksana. Aku akan memberitahu Li Shao segera. Mari kita mulai sekarang juga. Kamu harus pergi sendiri kali ini. Biarkan Fuda mengusir si bodoh itu lagi. Jika ada sesuatu salah, tidak masalah siapa yang memohon pada Li Shao. Awalnya, hal yang sangat sederhana adalah keadaan menjadi sangat buruk di bawah campur tangan Fuda. Aku tahu. Aku tidak akan membiarkan si bodoh itu melakukan hal buruk lagi. Fu Rengui telah memutuskan untuk kembali dan membiarkan Fuda berkemas dan pergi. Kali ini, mereka benar-benar dibunuh oleh Fidelity. Tutup telepon, Yin Yao segera menelepon Jericho Lee dan memberitahu Jericho Lee kabar bahwa Fu Rengui setuju. Di saat yang sama, Fu Dakai yang telah menunggu lama menerima kabar tentang Fu Rengui, namun itu hanyalah kabar buruk yang mengejutkannya. Mulai hari ini seterusnya, kamu bukan lagi pengurus rumah tangga di keluarga kaya. Berkemas dan keluar dari sini. Ini semua salahmu kalau keluarga kaya telah direduksi menjadi situasi sekarang. Jika aku tidak membunuhmu, aku telah melakukan tugasku. Pak. Saat telepon ditutup, Fuda dikejutkan oleh guntur. Dia berada di tempat yang sama, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, dia tampak gila dan mulai terkikik. Para pengawal memandang satu sama lain. Yang lain, bertanya-tanya apa yang terjadi.
Tapi mereka semua mendengar apa yang dikatakan Fu Rengui di telepon tadi. Mereka punya firasat bahwa keluarga kaya pasti berada dalam masalah besar. Jelas sekali bahwa akar dari semua masalah ini terletak pada Fudakai. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah. Fu Rengui tidak akan begitu marah dan akan membiarkan Fudakai berkemas dan pergi. Tahukah Anda, Fudakai dan Fu Rengui sebenarnya adalah anggota keluarga yang sama. Mereka telah menjadi pengurus rumah tangga selama 30 tahun perasaan, katakanlah patah-patah. Sangat disayangkan. Pusat Medis Suande. Jericho Lee meminta izin Chang Suande dan menjelaskan situasi dasarnya. Fu Rengui akan menghabiskan semua kekayaannya sebagai imbalan atas penyelamatan nyawa putranya. Wajah Chang Suande menunjukkan ekspresi keheranan. Tanpa diduga, Fu Rengui memiliki keberanian seperti itu. Sebenarnya, kondisi ini diajukan oleh orang lain, dan saya setuju. Bagaimanapun, saya sudah melihat bahwa orang kaya tidak bahagia. Ini adalah pelajaran yang menyakitkan bagi mereka. Jericho Lee berkata dengan ringan. Tidak apa-apa. Tuan, saya akan pergi sendiri di sore hari. Saya bisa menyembuhkan penyakit itu. Saya tahu situasinya dengan jelas, dan saya hanya yakin bisa menyembuhkannya jika saya diganggu oleh orang lain seperti itu. Kamu pergi. Chang Suande mengangguk. Bagaimanapun, Jericho Lee memiliki ki asli, yang sangat berbeda dari orang biasa. Tadi malam, Jericho Lee menuliskan metode memahami ki dan memberikannya kepadanya. Dia mempelajarinya sepanjang malam. Meskipun dia masih jauh dari bisa memadatkan ki, dia mendapat banyak wawasan dan keuntungan. Bahkan beberapa permasalahan kesehatan yang sudah lama berbelit-belit telah teratasi. Siang harinya, Fu Rengui datang langsung ke pintu. Kali ini, postur tubuhnya sangat rendah, hampir berlutut di tanah untuk memohon. Setelah mengetahui identitas Jericho Lee, dia tidak berani marah sama sekali. Jericho Lee juga malas memperhatikannya, dan mengikuti orang ke keluarga kaya. Setelah memasuki kamar tidur, wajah Jericho Lee menjadi sangat jelek saat melihat Sungai Fu yang setengah mati. Berpikir seperti dua kacang polong. Fu Hitoki, setelah perawatannya, tidak berusaha meresepkan obat tersebut, dan meminta dokter lain untuk membuangnya. Saat ini, Fu He sedang sekarat. Wajahnya putih dan menakutkan. Tubuhnya gemetar hebat. Ada tanda kematian kapan saja. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Jericho Lee menatap Fu Rengui. Wajah Fu Rengui menjadi pucat dan dia berbicara tentang penderitaan. Aku tahu kamu akan pintar. Apakah kamu pikir kamu menyelamatkan orang? Itu hanya menyakitinya. Kemarin, tuanku meresepkan beberapa obat flu dalam resepnya. Apakah kamu pikir itu merugikannya? Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan keseimbangan antara dingin dan panas. Karena ada obat flu, maka akan ada obat panas untuk menetralisirnya. Entah dukun apa yang kamu pekerjakan, tapi dia tetap menuangkan obat kuat. Beruntung sekali dia bisa bertahan sampai sekarang. Yang paling dibenci Jericho Lee adalah anggota keluarga pasien yang pintar dan merasa benar sendiri. Anda tahu, untuk pengobatan tradisional Tiongkok apapun, resepnya adalah kristalisasi dari akumulasi upaya mereka. Menyalahgunakan resep sama saja dengan menghina pengobatan tradisional Tiongkok. Jericho Lee tidak marah. Dia sangat terkendali. Saya khawatir saya sudah lama pergi setelah saya berganti ke dokter TCM lainnya. Bab 1014. Wajah Fu Rengui berubah, bingung dan menyesal. Li Shao, ini salahku. Aku tidak seharusnya mempertanyakan keterampilan medismu. Dokter yang aku datangi kemarin mengatakan bahwa itu adalah penyakit flu dan meresepkan banyak obat panas. Dia mengatakan itu dia akan minum obat selama 3 hari dan akan lebih baik setelah 3 hari. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya di tengah malam kondisi Xiao He tiba-tiba memburuk. Baru pada saat itulah saya tahu bahwa saya telah menghasilkan banyak uang. Kesalahan. Li Shao, tolong, anakku harus disembuhkan. Dia satu-satunya putra yang kumiliki. Dia penuh penyesalan. Jika ada obat penyesalan di dunia ini, dia tidak akan segan-segan meminumnya. Semula kemarin sore, setelah Jericho Lee merawat Fu He, kondisi Fu He semakin membaik. Dia bahkan tidak perlu menyalakan AC. Tapi dia bodoh sesaat. Dia tidak mempercayai kata-kata Jericho Lee dan pergi ke dokter lain. Alhasil, di tengah malam, ia menyaksikan kondisi Fu He semakin parah dan parah dari sebelumnya. Karena bingung, dia segera meminta Fu Da pergi mencari Jericho Lee dan Chang Suande. Tapi akibatnya harus membayar harga yang lebih mahal, dia bertobat. Bodoh. Jericho Lee memutar matanya dan berkata,
kamu sangat pintar sehingga kamu hampir membunuh putramu. Kamu seharusnya senang karena penyakit putramu adalah pengobatanku. Yang lain tidak punya cara, aku punya cara. Mendengar ini, Fu Rengui dan teman-temannya istri sangat gembira. Terima kasih, Li Shao. Terima kasih, Li Shao. Jericho Li melambaikan tangannya, biarkan aku yang merawatnya secara alami, tapi apakah kamu ingat kondisi yang aku kemukakan sebelumnya? Wajah Fu Rengui kaku, dia masih sedikit marah pada memikirkan permintaan untuk membiarkan dirinya menghabiskan seluruh kekayaannya. Tetapi ketika dia memikirkan penolakannya, putranya akan mati. Tidak mungkin, dia hanya bisa memilih untuk setuju. Dia menggigit giginya dan mengangguk, ingat. Tentu saja aku ingat. Dengan baik. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, dan saya tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak. Karena Anda sudah menyetujui syarat ini, jika Anda berani berpikir matang, Anda harus paham betul konsekuensinya. Setidaknya Tuan Yin seharusnya memberitahumu siapa aku, dan orang-orang yang mati di bawah kepemimpinanku lebih banyak daripada orang-orang yang aku selamatkan. Jericho Li mencibir di bibirnya. Fu Rengui bergidik dan berkata, ya. Saya tidak akan mendapat masalah. Hingga saat ini, dia sudah lama menerima nyawanya. Selama dia bisa menyelamatkan nyawa putranya, dia bisa melakukannya tanpa uang. Ayo menyingkir, seperti terakhir kali, dan ambil air. Jericho Li meminta orang-orang melepas pakaian di tubuh Fu He dan pada saat yang sama segera menurunkan jarumnya. Karena Fu He dirawat 2 kali di tengah perjalanan, kondisinya sudah banyak berubah dari kemarin, sehingga metode akupunturnya juga harus diubah. Tentunya penusukan pertama harus ditujukan untuk melindungi jantungnya, sehingga mencegah racun menyerang jantungnya dan menimbulkan akar penyakit. Setelah jarum pelindung jantung, ada beberapa macam metode jarum, seperti metode jarum Chong Yuan, metode jarum Kifa 13, yang dilengkapi dengan ki asli. Setelah mengeluarkan racun dari tubuhnya, Jericho Li terus menghangatkan tubuh Fu He dengan ki yang sebenarnya. Bagi Fu He yang sekarang sedang sakit, ki sejati dapat menyelamatkan nyawanya dan membuat tubuhnya kuat dalam waktu singkat. Ya. Fu River menangis, perlahan membuka matanya, tubuhnya juga berhenti bergerak. Melihat putranya membuka matanya, semua orang di ruangan itu terkejut. Sungai itu bangun. Bagus sekali, sungainya bangun. Bagi Fu Rengui dan istrinya, ini bisa dikatakan sebagai kabar terbaik selama ini. Setengah jam kemudian, Jericho Li mengambil kembali tangannya, oke. Tubuhnya pada dasarnya baik-baik saja, kecuali sedikit lemah, tidak akan ada masalah lagi. Nanti aku akan menulis resepnya. Jika kamu berani main-main lagi ini waktunya, dia pantas mati. Dengan Laozi seperti Fu Rengui, dia juga merupakan cetakan darah yang telah jatuh selama 8 generasi. Tidak. Kami tidak berani lagi. Fu Rengui menggelengkan kepalanya. Sekarang dia sepenuhnya percaya pada keterampilan medis Jericho Li. Sekalipun para dewa datang menanyakannya, dia tidak berani main-main lagi. Jericho Li melihatnya. Bagaimanapun, dia tidak peduli. Bukan urusannya apakah Fu Rengui benar-benar tidak berani main-main. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Adapun apakah Fu He akan menghadapi malapetaka lagi karena orang tuanya, itu tergantung keberuntungannya sendiri. Setelah meresepkan resepnya, Jericho Li pergi. Kembali ke rumah sakit, waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 5 sore. Jericho Li menelepon Dou Suai dan memintanya untuk bertanggung jawab atas persiapan jamuan makan. Keluarga Li telah mengadakan jamuan makan di ibu kota, namun banyak orang yang belum mengundangnya. Tentu saja, dia harus mengadakan jamuan makan di kota Luzu, mengundang Sun Qiang, Li Changrong, Chang Xuande dan sebagainya. Dia mengelus waktu. Pertama-tama, Li Wenyan dan Rong Xinlian pasti tidak akan bisa meninggalkan ibu kota dalam waktu dekat, karena masalah Jiuk Xuanmen belum terselesaikan, dan beban untuk menetap dan keluarga lainnya ditanggung oleh Li Wenyan sendiri. Meskipun Li Wenyan memiliki database Jiuk Xuanmen, pada dasarnya tidak mungkin bagi keempat keluarga untuk membasmi mereka sekaligus setelah bertahun-tahun beroperasi. Akan banyak ikan yang luput dari jaring. Perlu pertimbangan jangka panjang untuk membersihkan 4 keluarga dan Jiuk Xuanmen. Namun, setelah upacara pendirian keluarga, Li Wenyan secara terbuka mengungkapkan jejaknya, dan Jiuk Xuanmen pasti akan segera mengikutinya. Yan Luo, khususnya, pasti akan merepotkannya dalam waktu dekat. Pada saat ini, Li Wenyan tidak boleh meninggalkan ibu kota, jika tidak, tidak hanya keluarga Li yang akan berada dalam bahaya, tetapi perusahaan juga akan mengalami krisis. Kedua, Chang Xuande, Sun Qiang dan lainnya pasti tidak ada masalah.
Mereka bisa diundang kapan saja, tapi saya khawatir Li Changrong tidak bisa. Jangan katakan bahwa Li Changrong sudah tua dan tidak tahan untuk dipusingkan. Li Changrong telah tinggal di pedesaan hampir sepanjang hidupnya. Orang tua seperti dia seringkali memiliki kesamaan, yaitu sudah terbiasa dengan kehidupan di pedesaan. Jika mereka meninggalkan lingkungan tempat mereka tinggal selama puluhan tahun, mereka akan menjadi sangat resisten dan tidak beradaptasi dengan kota. Jadi Jericho Lee harus pergi ke pedesaan untuk mencari Li Changrong dan melakukan pekerjaan ideologis, agar Li Changrong bisa datang ke Lusu. Sebenarnya, dia sempat berpikir untuk mengadakan perjamuan di pedesaan, tetapi setelah memikirkannya, kondisi di pedesaan sangat buruk sehingga dia tidak bisa melakukannya sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide tersebut. Untuk menentukan urutan waktunya, pertama-tama, dia harus membujuk Li Changrong. Kedua, dia bisa menunggu kabar dari Li Wenyan. Hanya ketika Li Wenyan dan Rong Xinlian tahu bahwa mereka dapat kembali ke Lusu barulah dia dapat memutuskan tanggal perjamuannya. Jika Li Changrong menolak pada awalnya, tidak ada cara untuk mengadakan perjamuan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak akan mengundang Li Changrong. Tidak peduli bagaimana dia mengatakan bahwa Li Changrong adalah tetua tertua dari keluarga Li, dia harus hadir. Aku punya waktu kurang dari 4 bulan untuk pergi ke Sichuan Selatan, hanya 3,5 bulan. Selain itu, masih banyak hal sepele lainnya, jadi kita hanya bisa menunggu paling lama 1 bulan.